Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat tutorial tentang penggunaan SPSS. Pertama, kita bisa buka dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah itu, kita akan memunculkan data-datanya, karena data-data kelompok kami sudah disediakan lewat Excel. Jadi kita bisa klik File, klik Import Data, lalu Excel. Nah, di sini kita cari filenya. Kalau sudah, klik Open. Kalau datanya sudah muncul, kita bisa klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ada data view sama variable view. Kita buka dulu variable view-nya. Di sini namanya ada karyawan, stres kerja, dukungan sosial, dan kesejahteraan. Bisa kita ganti yang stres kerja, kita ganti dengan X1. Selanjutnya, dukungan sosial kita ganti dengan X2. Ganti dengan Y. Nah, sekarang type-nya, yang karyawan kita ganti dengan string. Kenapa diganti string? Karena dia cuma penomoran aja dan datanya tuh nggak akan kita olah. Data yang diolah ini tetap numerik, nggak kita ganti dengan yang lain. Selanjutnya, kita ke Sure. Nah, ini juga karena datanya nggak diolah, jadi karyawannya ini nominal. Sisanya tetap scale, karena nanti datanya akan. Setelah selesai semuanya kita ubah datanya seperti ini, kita kembali lagi ke data. Di sini kita akan melakukan statistik deskriptif. Pertama, kita klik Analyze. Sebelah sini. Analyze. Lalu kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita klik deskriptif. Nah, sampai muncul seperti ini. Lalu kita pindahkan semua variabelnya ke kanan sini. Setelah itu kita klik option. Nah, di sini ada data statistik yang nantinya akan kalian keluarkan nih. Kalian bisa klik varian, range, dan SMIN. Lalu kita klik continue. Kita langsung oke. Nah, ini hasilnya akan muncul di output seperti ini. Selanjutnya, kita uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk melihat nilai residu berdiskripsional ataupun tidak. Pertama, kita klik Analyze, klik Regression, klik Linear,
Dependennya yaitu yang Y, dan independennya itu X1 dan X2. Selanjutnya kita klik statis, checklist estimate, model fit, R-squared. Deskriptifnya tidak usah di checklist karena tadi kita sudah melakukan uji statistik deskriptif. Selanjutnya checklist collinearity, checklist Durbin-Watson, klik continue. Selanjutnya klik plot, SRID-nya pindahkan ke Y, dan X-nya itu Z-pred. Checklist histogram dan normal probability plot. Klik continue. Selanjutnya klik save. Di bagian kanan ada residual, checklist unstandardized. Klik continue, selanjutnya kita klik OK. Pastikan di data setup-nya ada X1, X2, Y, dan RES1. Untuk melihat data ini berdistribusi normal atau tidak, yang pertama kita cek eh, di bagian histogram. Syaratnya yaitu jika kurva menggunung, maka data berdistribusi normal. Hasilnya disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal karena kurvanya menggunung. Cara kedua mengetahui data itu normal apa tidak, yaitu dengan melihat plots. Syaratnya, jika titik-titik ini membentuk diagonal, maka akan berdistribusi normal. Hasil dari data kita, titik-titik plots ini membentuk garis diagonal, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, cara ketiga yaitu kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat di data setup. Klik Analyze. Klik Non-Parametric Test. Klik Legacy Dialog. Klik One Sample KX. Nah, yang tadi kan di data di sini, data di data setup ada RES1 ya. Nah, kita pindahin, kita tes RES1-nya ke dalam tes variable list. Klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya, bahwa syaratnya yaitu jika nilai asumsi signifikannya lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Hasil dari data kita yaitu nilai asumsi signifikannya lebih dari 0,5, yaitu 0,200. Sehingga disimpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Dari ketiga ini, satu histogram, yang kedua plot, yang ketiga asumsi signifikan yaitu 0,200 atau lebih dari 0,05, ditunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Gimana kalau data tidak berdistribusi normal? Kita harus menghapus menggunakan outliner, transformasi data, dan analisis non-parametrik.
Selanjutnya, kami akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, antara variabel independen dan variabel dependennya dapat tergabung. Nah, sekarang kita bisa lihat nih di koefisien. Jadi, uji multikolinearitas itu ada syaratnya. Yang pertama, nilai toleransi harus lebih besar dari 0,10. Kita lihat nih, di kolom paling kanan ada nih, toleransi di sini. Nah, nilai toleransi yang di sini harus lebih dari 0,10. Nah, sementara nilai yang kita punya ada 0,993. Maka hasilnya nilai toleransi 0,993 lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Syarat keduanya, nilai PIF-nya harus kurang dari 10. Coba kita lihat di sini. Nilai PIF kita ada 1,007. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai PIF 1,007 lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Jika kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka data kita ini terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi asumsi klasik yang ketiga, yaitu heteroskedastisitas. Di heteroskedastisitas adalah perbedaan yang tidak sama antara satu resiko dan pengamatan lain. Di heteroskedastisitas dapat dibuat dengan menggunakan metode scatter plot dengan memplot nilai z atau nilai prediktif dengan stressif nilai sisa. Langsung aja kita masuk ke tutorial ya. Caranya kita klik transform, klik secara manual res underscore 2. Kalau sudah, kita ke function group. Di sini ada all, kita klik all. Lalu di function and spatial variables, ada ABS, kita klik 2 kali ABS sampai ya di numeric expression-nya ini muncul tanda tanya. ABS tanda tanya ini, kita ulangi. Kita kita klik all, kita klik all, terus kita klik lagi ABS-nya 2 kali sampai dia keluar tanda tanya ini. Lalu kita pindahkan unstandardized residual res yang pertama ini ke tanda tanya ini. Caranya adalah kita klik unstandardized dan lalu kita klik lagi panah birunya ini sampai dia muncul di numeric expression. Kalau sudah muncul di numeric expression, kita ketik lagi secara manual setelah ABS, yaitu underscore res. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Sebentar, kita klik OK. Lalu selanjutnya setelah res underscore 2 ini muncul di dataset, kita langsung akan mencari grafik plotnya dengan cara kita klik analyze, lalu kita klik regression, dan kita klik lagi linear. Kita klik lagi plots. Plotsnya ini kita uncheck list yang histogram kita uncheck list, normal probability plotnya juga kita uncheck list. Lalu ini kita biarkan aja y-nya stressed dan x-nya spread. Lalu kita klik continue dan OK. Kalau sudah, nanti akan keluar di output. Nah, ini dia scatter plotnya sudah keluar. Lalu syaratnya untuk
Heteroskedastisitas adalah jika titik-titik ini menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresinya layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya di asumsi klasik yang keempat yaitu uji untuk relasi. Di sini kita scroll ke atas sampai ketemu dengan tabel summary yang D, yang ada tulisan dependen variabel kesejahteraan psikologi. Nah, itu kita menggunakan beberapa data untuk menentukan DU dan DL. Ada yang K. Nah, ini K ini adalah variabel independen. Nah, kita menggunakan dua, yaitu stres kerja dan juga dukungan sosial. Nah, N ini adalah jumlah sampel. Sampel yang kita gunakan itu ada. Lalu D itu nilai Darsin Darsin Watsonnya itu kita dapat dari sini 2,243. Ada D itu 1,6000 itu kita dapat dari tabel yang di sini. Kita D kan karena kita menggunakan variabel independennya dua, berarti sini yang ada kandungnya dan kita ke DL. Nah, terus untuk sini itu adalah jumlah sampel, berarti kita pakai yang 1,3908 dan DU-nya 1,600. 1,6 kita masukkan 4 dikurangi D sama dengan 4 kurang 1,600. Hasilnya 2,400. Ya, untuk DNA kita tinggal masukin saja, yaitu 1,9398. Nah, kita ada syarat. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu jika nilai D ini lebih kecil dari DL atau lebih besar dari D kurang D. Itu D dari 4 dikurang D. Itu maka terdapat autokorelasi dalam model. Nah, yang kedua, jika nilai D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, maka model terbebas dari autokorelasi. Lalu yang ketiga, jika nilai D terletak di antara DL dan atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dari sini kita dapat hasil nih, bahwa DL itu 1,3908 itu lebih kecil dari D, yaitu 2,243, dan lebih kecil dari 4 dikurang D itu yaitu 2,400. Nah, sehingga disimpulkan bahwa model tersebut terbebas dari autokorelasi. Lalu itu yang terakhir kita ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada yang H1 itu adalah stres kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologi. Yang H2 itu hubungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologi. Yang H3 itu stres kerja dan dukungan sosial secara bersamaan mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Dan H0 itu tidak terdapat pengaruh antara stres kerja dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologi. Nah, di sini kita ada buktinya terhadap regresi linear berganda. Kita bisa lihat di koefisien A di bagian sini. Regresi linear berganda itu membuat persamaan antara variabel di mana variabelnya itu lebih dari satu. Jadi kita lihat nih, di sini ada koefisien A. Nah, uji persamaannya itu adalah A ditambah B.
BX1 ditambah BX2 yang dimana A-nya itu adalah konstan, itu 90,995 dan B1-nya itu adalah yang stres kerja, yaitu ini 0,227 dan yang BX2-nya itu adalah yang dukungan sosial 0,034. Jadi interpretasinya itu adalah eh, jika setiap penambahan satu variabel stres kerja akan mengurangi kesejahteraan psikologi sebesar 0,227. Nah, yang kedua itu, setiap penambahan satu variabel dukungan sosial akan menambah kesejahteraan psikologi sebesar ini 0,034. Dan saat variabel stres kerja dan dukungan sosial bernilai 0, maka nilai kesejahteraan psikologinya itu adalah 90,995. Lalu ada uji T. Nah, uji T ini menggunakan H1 dan H2 yang biasa disebut dengan parsial, yaitu menggunakan yang stres kerja dan dukungan sosial. Nah, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini kan yang satunya, itu kan yang stres kerja nih. Nah, yang stres kerja itu kan nilai signifikannya 0,195. Nah, itu lebih besar dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa stres kerja itu tidak mempengaruhi kesejahteraan sosial. Lalu yang H2, yang dukungan sosial, nilai signifikannya itu kan 0,857 dan itu lebih besar dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa dukungan sosial tidak mempengaruhi kesejahteraan psikologi secara signifikan. Lalu ada uji F. Nah, uji F ini menggunakan ANOVA. ANOVA A. Nih, yang ini. Nah, jadi ada syaratnya lagi nih. Syaratnya itu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi kan di sini nilai signifikannya kan ada 0,441. 0,411 dan itu lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh stres, kerja, dan dukungan sosial secara bersama-sama terhadap kesejahteraan psikologi. Lalu yang terakhir itu ada koefisien determinasi. Itu kita lihat di model summary yang B. Balik lagi ke model summary yang tadi. Ini yang ada dependen variabel kesejahteraan psikologinya. Nah, itu besarnya pengaruh X terhadap Y, karena sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi di sini kita lihatnya di R square. Nah, di R square-nya itu kan ada 0,047. Maka maka sebesar 47% X mempengaruhi Y. Sekian tutorial penggunaan SPSS dari kelompok ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.